Ya, pemirsa, kembali bersama kami di Ayu Siang. Seorang pengendara sepeda motor tertimbun tanah longsor setinggi 3 meter saat melintas di Jalan Lintas Curup Muara Aman, Kabupaten Lebong, Bengkulu. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Mentilingku gade. Baja kuning kan do cha de lawu gitu. Cha. Saya nak kemjana mah. Pokoknya baja kuning itu pasti. Jangan si plau motor. Inilah video amatir yang direkam warga saat berupaya mengevakuasi seorang pengendara sepeda motor yang tertimbun tanah longsor setinggi 3 meter di Jalan Lintas Curup Muara Aman, Kecamatan Rimbo, Pengadang, Kabupaten Lebong, Bengkulu, Sabtu sore. Motor posisi ubuan, tuan nedo baja kuning. Kuning saya salah. Jangan si baja, jangan si mante. Saat kejadian diketahui wilayah tersebut sedang diguyur hujan deras. Korban yang melintas dengan sepeda motornya tiba-tiba tertimbun material longsor berupa tanah berlumpur dari atas tebing. Warga yang mengetahui kejadian tersebut langsung berupaya mengevakuasi korban. Beruntung material longsor hanya menimbun separuh badan korban. Warga membutuhkan waktu 30 menit untuk mengevakuasi korban dengan selamat. Terima kasih semua pihak yang telah mendukung kerjasama terhadap pembersihan material longsor ini, dan tadi siang alhamdulillah terima kasih juga telah berhasil kita selamatkan masyarakat 1 orang yang sempat terendam, dan alhamdulillah tidak ada lagi korban-korban lain yang ada saat kejadian longsor ini. Selain itu, material longsor selebar 40 meter tersebut juga menutupi hampir seluruh badan jalan sehingga arus lalu lintas sempat terhenti. Dari Lebong, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial 7 orang anak terjebak di tengah sungai saat banjir bandang melanda kawasan Sungai Cidurian, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis oleh tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP yang dibantu oleh warga. Hingga akhirnya ke-7 orang anak dapat diselamatkan. Menurut warga, ke-7 bocah tersebut sedang asik mandi di sungai, namun tiba-tiba air meluap hingga mereka berada di tengah-tengah sungai yang deras. Warga sekitar dengan pihak pemerintah dan aparat setempat mengevakuasi ke-7 bocah tersebut dengan menggunakan alat seadanya, di mana proses evakuasi juga berlangsung dramatis. Anak-anak itu berjumlah sekitar 7 orang ya. 7 orang yang memang lagi mandi lah di kali ya. Dan mereka yang 5 itu terjebak, yang 2 memang bisa menyelamatkan diri gitu ya. Dan alhamdulillah yang 5 orang itu bersama dengan pihak masyarakat Desa Sukamaju, termasuk hadir tadi dari Kapolsek Cigudeg ya, termasuk dari pihak kecamatan juga ikut membantu dalam Ya, pemirsa, akibat hujan deras pada Sabtu pagi, tanggul yang berada di kawasan perumahan Garden City, Kota Tangerang, Banten, jebol. Jebolnya tanggul Kali Alamanda 3, rukun warga di antaranya terdampak terendam banjir setinggi 100 cm. RW 21 menjadi yang terparah. Warga terdampak diungsikan ke Balai Serbaguna. Sementara itu tanggul yang jebol sudah diperbaiki sementara dengan karung berisikan tanah. Ya kan? Enggak sih, Mama. Memasuki hari keempat banjir luapan Sungai Citarum hingga pagi tadi, pemirsa, masih menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Meski tidak sebesar hari kemarin, kedalaman banjir yang menggenangi pemukiman warga masih tinggi, berkisar antara 100 hingga 150 cm. Hingga kini, sebagian warga yang memiliki lantai 2 masih bertahan di rumahnya masing-masing. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini banjir di perumahan Garden City, Tangerang, Banten, sudah ada rekan kami Irfan Hardiansyah, dan banjir di Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ada rekan kami Yuwan Pangestu. Namun terlebih dahulu pemirsa, kita akan ke rekan Irfan Hardiansyah. Selamat siang rekan Irfan.
Bagaimanakah situasi banjir terkini di sana? Apakah sudah mulai surut pada siang hari ini? Ya baik, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Beginilah situasi terkini di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di perumahan Garden City, tepatnya di Kelurahan Gembor, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten. Masih digenangi oleh banjir, di mana ini hujan deras sejak Sabtu pagi hingga Sabtu sore, mengakibatkan meluapnya air Kali Alamanda yang menyebabkan jebolnya tanggul yang berada tepat di depan perumahan Garden City di tempat kami melaporkan saat ini. Dan akibat tanggul jebol, 3 RW dari perumahan Garden City ini terdampak dan terendam banjir setinggi kurang lebih 100 sampai 150 meter atau setinggi maksud kami sedada orang dewasa. Dan di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di daerah ataupun di kawasan RW 21 ini menjadi lokasi yang terparah, sehingga warga yang terdampak ini telah dievakuasi ke Balai Serbaguna dan juga Posyandu RW 21. Dan sementara itu tanggul yang jebol ini sudah diperbaiki oleh petugas gabungan menggunakan karung berisikan tanah dan juga menggunakan bambu begitu. Dan untuk situasi terkini memang ini di sebelah kiri kami ini ada beberapa toko ataupun rumah yang memang sudah tutup dan warga yang terdampak ini sudah dievakuasi begitu oleh petugas gabungan. Dan ini memang untuk situasi terkini banjir ini masih setinggi ya kurang lebih 100 meter begitu Pram, dan memang sampai saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Warga yang terdampak ini masih terus dievakuasi oleh petugas begitu Pram. Ya, rekan Irfan, lalu untuk mengurangi ketinggian air di lokasi Anda melaporkan saat ini, apa yang pemerintah kota setempat lakukan saat ini? Ya, untuk mengurangi banjir ini pemerintah Kota Tangerang sudah mulai kembali pompa yang memang sudah dinyalakan kembali, dan ini air sudah mulai disedot oleh pompa yang memang sejak dari pagi ini sudah dilakukan penyedotan begitu untuk mengurangi tingginya banjir yang pada saat ini masih terendam di beberapa wilayah yang berada di 2 perumahan, yakni di Garden City dan juga Total Persada Kota Tangerang. Tanggul sudah diperbaiki di sana. Lalu apakah jika hujan turun dengan deras kembali, apakah kemungkinan banjir akan semakin tinggi? Ya, dari informasi yang kami dapatkan tadi dari pihak petugas yang berwenang, memang ini apabila hujan kembali terjadi, ini bisa saja banjir ini akan terjadi kembali, ataupun meningginya air kali ini bisa saja terjadi dikarenakan memang ini kemarin saja hujan sejak pagi hingga sore hari ini bisa menyebabkan banjir setinggi 100 sampai 150 meter atau sedada orang dewasa. Dan jika nantinya ini terjadi lagi hujan deras seperti kemarin, ini bisa saja Kali Alamanda ini bisa meluap kembali dan banjir bisa mencapai kurang lebih 2 meter Pram. Baik, Irfan Hardiansyah, kita tahan dulu sebentar. Kita akan bergeser ke kawasan Dayakolot di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ada rekan Yuan Pangestu di sana. Selamat siang, rekan Yuan. Seperti apakah kondisi banjir di sana? Siap, baik Pram. Dapat saya laporkan langsung dari Kampung Bojong Asi, tepatnya di Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Hingga saat ini genangan banjir yang merendam pemukiman warga masih berkisar antara 100 hingga 150 cm. Di mana sebelumnya kawasan ini sempat dilanda hujan selama lebih dari 4 hari. Hingga saat ini sebagian warga ada yang telah menempati pengungsian. Jumlah warga yang telah menempati pengungsian sebanyak 36 kakak dengan jumlah jiwa sekitar 50 orang jiwa kurang lebih. Dan sebagian warga lainnya masih tetap bertahan di rumahnya masing-masing karena memiliki lantai 2. Sementara itu untuk genangan banjir sendiri di Bojong Asi sendiri di kampung ini itu merendam 11 RW atau 11 rukun warga
dari total 14 rukun warga yang ada di Desa Dayakolot. Baik, begitu Pram. Oke, dan rekan Yuan, ini sudah berhari-hari banjir terjadi di sana. Lo bagaimana bantuan pangan dan juga konsumsi untuk para warga di sana yang masih tetap bertahan di rumahnya? Hingga untuk bantuan konsumsi bagi warga yang ada di pengungsian pun masih belum ada yang datang ke lokasi. Sementara itu baik untuk warga yang tetap bertahan di rumah itu hingga saat ini masih dengan kondisi makanan stok sisa. Warga pun harus keluar memaksakan diri menerobos genangan air agar dapat membeli makanan. Gitu, kan. Oke, selain bantuan yang belum ada masuk ke dalam lingkungan banjir di sana, bagaimana dengan petugas keamanan? Apakah ada yang berkeliling ikut berjaga membantu warga di sana? Untuk keamanan di lokasi banjir sendiri, petugas kepolisian dari Polresta Bandung rutin mengadakan apel, maksudnya pengecekan ke tiap rumah yang ditinggalkan oleh pengungsi, di mana tiap malam polisi dengan bergantian terus menerus mengecek kondisi rumah warga agar tidak terjadi kemalingan atau hilang begitu. Oke, baik, terima kasih banyak Yuan Pangestu langsung dari Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya tadi rekan kami Irfan Ardiansyah langsung dari Tangerang, Banten. Tetap berwaspada dan hati-hati di sana rekan-rekan. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.